Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dan sembah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam masa-masa gelap yang tidak menentu seperti sekarang ini. Engkau masih memberi kami kesempatan berdiam di hadirat-Mu, mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang akan menjadi pelita dan terang bagi kaki kami. Sebentar kami akan merenungkan tentang kehidupan berserah kepadamu. Mohon Roh-Mu menenggelamkan kami dalam kebenaran firman-Mu itu, sehingga hidup kami seluruhnya terbungkus oleh kuasa firman-Mu itu, dan firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Pakailah pikiran dan perkataan hamba-Mu, Pendeta Esentan, sebagai penyambung lidah-Mu, sehingga ia dengan penuh urapan-Mu berbicara kepada kami. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak terselangi. Terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
Tuhan pada kami ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanku tak terselangi. Kau buat aku terpesona rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita ketemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami pada pagi ini untuk mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus menyertai kami sehingga kami bisa mengerti setiap firman yang kami dengar. Kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu, urapin hamba-Mu, bibir hamba Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirman kepada kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema pada pagi ini, kuasa dan mujizat. Nah saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Ayat 25. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat ke-26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, dan seketika juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33, perempuan itu menjadi takut dan getar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya.
tampillah tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara kasih Tuhan, mujizat itu adalah perbuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh kuasa ilahi di luar kemampuan dan hukum alam yang tidak bisa dijelaskan secara logis oleh manusia. Nah, seperti apa yang ditulis oleh Filipi 4 ayat 13. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara kasih Tuhan, tujuan mujizat itu adalah pertama menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah. Di mana Yesus di Yohanes pasal 2, Yesus mengubah air menjadi anggur, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dan tidak bisa air menjadi anggur. Itulah namanya mujizat. Kedua, membangkitkan dan menguatkan iman umat percaya. Bagaimana Lazarus mati sudah 4 hari, kemudian Yesus bangkitkan. Nah, tidak mungkin orang mati bisa dibangkitkan. Tetapi Yesus membangkitkan Lazarus sudah mati 4 hari. Yang ketiga, menolong mereka dalam keputusasaan. Di saat orang yang sudah putus asa adalah mujizat yang telah terjadi. Yang keempat, menjadikan tanda bahwa kerajaan Allah hadir di tengah-tengah manusia. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kitab Ibrani 13 ayat 8, Tuhan yang dulu melakukan mujizat masih sama hari ini dan selama-lamanya. Jadi 2000 tahun lalu Tuhan melakukan mujizat sama hari ini, sama dan selama-lamanya. Saya berikan satu pandangan. Saya sering mendoakan orang-orang yang sakit kanser. Kadang-kadang orang kanser berhadapan dengan dokter. Dokter mengatakan tidak ada harapan. Tetapi orang yang sakit kanser itu, dia berdoa. Dan keluarganya juga berdoa. Mereka melihat bahwa ada mujizat kesembuhan yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Maka mereka ketika berdoa, Tuhan bermurah hati. Maka orang yang kanser itu sembuh. Sehingga orang kanser sembuh, itu adalah mujizat. Dokter sudah secara medis, secara biologis mengatakan tidak bisa dan tidak ada harapan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada satupun yang tidak bisa dan tidak ada satupun yang tidak mungkin. Kenyataan dia sembuh. Kenapa? Karena dia doa, dia percaya kuasa mujizat itu ada. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dalam keadaan mustahil bukan batas bagi Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Markus 5 ayat 25-26. 25. Perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, dia berulang-ulang berobat berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedah. Malahan sebaiknya keadaannya bukan baik, tapi makin memburuk. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, gambaran situasi perempuan ini 12 tahun mengalami pendarahan, artinya sakit kronis, sudah sakit bertahun-tahun, sudah berobat ke banyak tabib. Semua uangnya habis, harta habis. Tapi tidak membaik, malahan semakin parah. Ini tidak hanya sakit fisik, tapi juga mengalami sakit sosial, dikucilkan, sakit emosional, malu, hancur, putus asa, keuangan juga habis, harta habis. Mungkin hari ini ada orang yang seperti perempuan perdarahan 12 tahun. Hari ini ada seperti perempuan di perdarahan 12 tahun. Sudah segala cara untuk menyelamatkan, untuk bagaimana dia sembuh. Tetapi tidak membaik. Bahkan makin jauh dari Tuhan, makin terpuruk. Sudah segala cara untuk mencari jalan, untuk bisa bayar utang. Bukan tambah baik, tapi utang makin tambah. Tapi hari ini ada kabar baik. Yesus hadir di tengah-tengah masalah kita. Karena bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saudara-saudara kasih Tuhan. Iman yang menentukan Tuhan. Perempuan ini mendengar tentang Yesus. Imannya timbul dari pendengaran. Maka saudara kasih Tuhan, iman kita bisa timbul kalau kita selalu mendengar firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengar firman Tuhan. Ia tidak bicara dengan Yesus. Tidak berdoa panjang. Ia hanya ingin menjamah jubahnya. Ia berkata, asalku jamah jubah. Asalku jamah saja jubahnya. Aku sembuh.
Inilah iman yang sederhana, namun kuat sekali. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada waktu di tengah kemurunan besar, banyak orang menyentuh Yesus. Tetapi hanya perempuan ini yang menyentuh dengan iman. Nah, apa reaksi Yesus? Yesus langsung berhenti dan berkata, ada kuasa keluar dariku. Mujizat terjadi bukan karena jubah Yesus yang ajaib, tapi karena iman perempuan itu yang menyentuh kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, prinsipnya mujizat sering tidak menunggu situasi sempurna, tetapi menuntut tindakan iman. Saya cerita di Alkitab, Petrus, ketika Tuhan Yesus berkata, mari datang kepadaku. Petrus turun dari perahu, dia bisa berjalan di atas air dengan melangkah pertama. Itu kalau bukan dengan iman, pasti tenggelam. Tapi Petrus melangkah dengan iman, dia percaya perkataan Yesus. Maka dia menatap Yesus, dia melangkah pertama dengan iman. Maka Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi ketika Yesus melihat kiri ke kanan dengan angin tiup, dia takut kembali. Maka dia jatuh ke dalam air. Ketika dia jatuh dalam air, Yesus mengulurkan tangan untuk mengangkat dia. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaan untuk kita hari ini. Kita bisa ke gereja, ikut ibadah, menyanyi, menyentuh hal-hal rohani. Tetapi hati kita benar-benar enggak menjamah Yesus dengan iman? Ini pertanyaan. Apa saudara di gereja hanya memuji-muji Tuhan, menyanyi-nyanyi? Tapi rohani saudara tidak ada di gereja. Roh saudara tidak ada di gereja. Nah, saudara, ini penting sekali pertanyaan kita untuk hari ini. Saudara kasih Tuhan, saya kasih satu ilustrasi lagi. Keuangan dipulih secara ajaib. Ada seorang pengusaha Kristen di Bandung, bangkrut. Ia terlibat utangan miliaran rupiah. Ia hampir bunuh diri. Dalam titik yang paling rendah. Akhirnya dia kembali ke gereja. Dia bertobat. Mengaku terhadap Tuhan. Dia menjalankan hidup dia dengan baru. Dengan takut akan Tuhan. Saudara, bukan seketika juga dia langsung dipulihkan. Tetapi dia terus tekun dalam Tuhan. Tekun dalam Tuhan selama 3 tahun. Akhirnya usahanya bangkit. Tanpa utang bank. Bahkan semua utangnya terbayar lunas. Akhirnya sekarang dia menjadi berkat bagi banyak orang. Membuka banyak lapangan kerja. Yang bersaksi bahwa Tuhan sanggup memulihkan dalam keadaan yang hancur total. Saudara-saudara kasih Tuhan, penjelasan mengenai ilustrasi ini, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuh kepada Tuhan, mujizat pemulihan akan datang, meskipun caranya di luar logika kita. Saudara kasih Tuhan, pemulihan itu akan lebih dari sekedar kesembuhan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mencari tahu siapa yang menyentuhnya. Perempuan itu akhirnya bersaksi di hadapan semua orang. Bukan malu, tapi dia berani tampil karena mujizat Tuhan itu nyata. Yesus berkata di Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hai anakku, ini adalah sangat pribadi. Ini adalah sangat pribadi, penuh kasih, mengangkat harga diri perempuan itu kembali. Imanmu telah menyelamatkan engkau, bukan hanya disembuhkan fisik, tapi diselamatkan juga jiwanya. Pergilah dengan selamat. Nah, artinya damai sejahtera, tenang, melengkapi dan utuh selalu menyertai perempuan itu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kuasa mujizat masih nyata pada hari ini. Seperti kitab Ibrani pasal 13 ayat 8. Alkitab penuh dengan mujizat. Bagaimana Musa membelah laut Tebraun? Mungkinkah laut dibelah? Mungkinkah laut dibelah? Gak ada. Gak mungkin, gak ada sejarah. Tapi Alkitab mengatakan Musa mengangkat tongkat, Tuhan membelah laut Tebraun. Elia menurunkan api dari langit ketika Elia melawan 450 Baal. Mungkinkah ada api turun dari langit? Kenyataan api turun dari langit bisa membakar semua korbannya.
Elisa membangkitkan anak janda yang sudah mati. Mungkinkah itu semua terjadi mujizat? Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, bahkan Yesus membangkitkan orang mati. Itulah terjadi mujizat 2000 tahun lalu akan terjadi hari ini sama semuanya. Asal kita punya iman, percaya dan mau disentuh oleh Tuhan. Tuhan yang sama masih bekerja pada hari ini. Kesembuhan terjadi, percaya keluarga saudara akan diselamatkan. Jiwa disembuhkan, luka batin juga disembuhkan. Saudara, jadi mulai hari ini apa yang harus saudara lakukan? Pertama, jangan biarkan keadaan mustahil menghentikan imanmu. Dekatkan dirimu pada Yesus, bukan sekedar aktivitas rohani, tapi hubungan pribadi dengan Yesus harus lebih kuat dan lebih dekat. Jangan malu bersaksi tentang mujizat Tuhan. Bersikap terbuka, penuh iman terhadap apapun yang Tuhan bisa kerjakan pada saudara hari ini. Nah, kesimpulan khotbah saya pada hari ini, ketika dunia berkata, tidak mungkin, Tuhan berkata, aku bisa. Mujizat adalah bukti bahwa Tuhan peduli. Tapi lebih dari mujizat, Tuhan ingin hubungan kita dekat dengan Dia. Datanglah kepada Tuhan, bukan hanya mujizatnya, tapi mengenal siapa Yesus sebenarnya. Saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami surga, kuasa dan mujizat itu nyata. Yang di luar logika kita manusia. Yang tidak mungkin manusia bisa dapat menentunya. Tetapi kami bisa mengalami kuasa mujizat. Asal kita punya iman hanya tertuju kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan yang dapat lakukan mujizat. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada. Saat ini Engkau menguatkan iman kami kembali. Dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga Kau bawa kami kembali untuk percaya berhubungan pribadi dengan Engkau secara kuat dan lebih banyak waktunya bersamamu. Karena hanya Engkau Tuhan yang dapat lakukan mujizat itu. Semua kami serahkan padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kuasa mujizat itu nyata. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Jika dunia mengatakan tidak, Tuhan katakan bisa. Jika dunia mengatakan tidak mungkin, Tuhan katakan mungkin. Itulah nama kuasa mujizat. Asal kita mau sandar pada Tuhan. Asal kita mau bereaksi dengan Tuhan. Asal kita selalu dekat dengan Tuhan. Hanya Dia dapat lakukan mujizat ini. Alam ciptaan Dia. Semua hidup manusia ciptaan Dia. Apa sih yang tidak bisa lakukan Tuhan? Maka saudara-saudari, datang kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kuasa mujizat itu nyata. Tuhan Yesus memberkati.